Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-temanku Gen Z yang Allah sayang, berapa banyak dari kita hari ini yang merasa lelah, tapi bukan karena bekerja keras, lelah secara mental, lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, atau lelah karena tuntutan akademik yang mencekik. Statistik berbicara mengerikan. Tingkat kecemasan dan depresi di kalangan generasi kita mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Kita adalah generasi paling terhubung secara digital, tapi paling kesepian secara emosional. Dan ketika kita mencari solusi keagamaan, seringkali kita hanya mendengarkan nasihat klise. Sabar ya, perbanyak sholat, dan lain sebagainya. Kita bertanya, bagaimana cara sabar saat ingin menyerah? Bagaimana sholat bisa menenangkan jika pikiran terus kacau? Hari ini, mari kita berbicara jujur tentang kesehatan mental dan spiritualitas. Dan bagaimana Islam memiliki jawaban yang jauh lebih dalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam tradisi Islam ada ilmu yang bernama tasawuf atau pembersihan jiwa. Nama lainnya tazkiyatun nafs. Ilmu ini berbicara persis tentang apa yang sekarang disebut psikologi modern. Bagaimana memahami emosi, mengelola luka batin, menyucikan hati dari penyakit yang tersembunyi. Bukan sekedar ritual, tapi proses aktif yang mengenali ego kita yang sering jadi sumber kecemasan. Tasawuf mengajarkan kita membongkar diri, mengenali pola buruk, dan menggantinya dengan sifat terpuji. Dalam psikologi modern, ini mirip mindfulness. Tapi, dalam Islam, ini adalah kesadaran bahwa kita selalu berada di hadirat Allah. Bahwa kita tidak sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga kesehatan mental berarti menjaga hati dari hasad, iri, dendam, dan kecemasan yang berlebihan. Salah satu penyakit terbesar kita adalah FOMO. Takut ketinggalan, media sosial adalah mesin penghasil FOMO terbesar. Setiap scroll adalah perbandingan. Disinilah ajaran qanaah atau merasa cukup menjadi tameng yang kuat. Qanaah bukan pasrah tanpa usaha, tapi ketenangan batin dari keyakinan bahwa apa yang Allah berikan cukup untuk kita saat ini. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, yang artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Bukan kemiskinan materi, tapi kesempitan hati, kecemasan yang tak berujung. Lalu tawakal, meletakkan hasil di akhir di tangan Allah setelah usaha maksimal. Dalam psikologi, ini disebut melepaskan toxic control, kebutuhan yang mengendalikan hal di luar kuasa kita. Kita juga butuh komunitas suportif, tapi komunitas Islam kadang jadi sumber tekanan. Takut cerita karena khawatir dihakimi, takut dibilang kurang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun komunitas di mana sahabat bisa menangis, mengaku salah, bertanya hal pribadi tanpa takut dihakimi. Kita adalah lingkungan di mana bisa berkata, hari ini aku lemah, doakan aku, tanpa dicap kurang iman. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Menjaga kesehatan mental teman adalah tolong menolong dalam kebajikan. Mendengarkan curhat tanpa menghakimi adalah takwa.
Teman-teman yang Allah banggakan, kita boleh lelah, sedih, cemas, itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah menyerah pada keputusan. Karena rahmat Allah selalu lebih luas dari masalah kita. Berani mencari bantuan, jika perlu psikolog, temui. Jika perlu, curhat ke ustadz, lakukan. Dan jika perlu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, jangan ditunda. Doakan diri kita, ya Allah, sembuhkan hati yang luka, tenangkan pikiran yang kacau, dekatkan kami pada orang-orang yang baik, yang yang mengingatkan saat eh, yang mengingatkan saat kami lupa dan menguatkan saat kami lemah. Karena kesehatan mental sejatinya adalah saat kita merasa aman. Aman di hadapan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.